Kamu pikir kamu bisa lari? Buka tas itu sekarang. Tolong Pak, saya tidak melakukan apa-apa. Ini hanya barang bekas. Cepat pergi dari sini. Jangan bikin masalah lagi. Saya akan tangkap kamu kalau kamu kembali. Bayangkan, kamu lagi nyantai, tiba-tiba lihat seorang polisi dengan arogan menendang seorang gadis pemulung. Pasti emosi kan? Tapi tunggu dulu, cerita ini jauh lebih gila dari yang kamu bayangkan. Beberapa waktu lalu viral banget video seorang polisi yang main tendang seorang gadis pemulung. Semua orang langsung geram, termasuk aku. Tapi, ternyata ada fakta mengejutkan di balik kejadian itu. Gadis pemulung itu ternyata bukan orang sembarangan, guys. Kamu pasti kaget kalau tahu siapa dia sebenarnya. Dari luar, dia kelihatan seperti pemulung biasa. Baju lusuh, rambut acak-acakan, wajah kecapean kena debu jalanan. Tapi di balik semua itu, dia adalah seorang intel profesional yang lagi menjalankan misi rahasia. Kebayang nggak seorang intel yang biasanya kita bayangin pakai jas rapi dan jalan penuh percaya diri, sekarang menyamar total jadi seseorang yang kelihatannya nggak punya daya. Dan penyamarannya itu benar-benar meyakinkan. Polisi arogan itu sama sekali nggak tahu. Dia pikir dia lagi nunjukin kekuasaannya. Mungkin dalam hatinya dia ngerasa, cuma pemurung. Tapi justru disitulah kesalahan fatalnya. Dia terlalu percaya diri, sampai lupa kalau hidup suka kasih kejutan. Bayangin ekspresi polisi itu pas dia tahu kenyataan sebenarnya. Pasti langsung pucat, bingung, malu, dan takut. Semuanya campur jadi satu. Soalnya, siapa yang nyangka kalau pemulung yang kelihatan lemah itu ternyata seseorang yang lagi nyelidikin hal penting, bahkan mungkin menyangkut oknum polisi. Dan yang lebih gila lagi, si intel tetap tenang meskipun ditendang. Dia nggak melawan, nggak marah, nggak teriak, karena dia tahu misinya jauh lebih penting daripada emosinya sendiri. Aksi arogan polisi itu malah jadi bumerang, karena setelah kejadian itu makin banyak hal terbongkar. Publik tahu kelakuan oknum yang suka semena-mena, sementara si intel identitasnya makin aman. Semua orang ngira dia cuma pemulung biasa, padahal dia lagi memperhatikan setiap detail di sekelilingnya. Yang bikin makin keren adalah penyamaran si intel. Dia benar-benar masuk ke peran. Jalan pelan, bawa karung, ngumpulin barang bekas, kadang diam di pojokan kayak orang yang nggak mau diganggu. Semua itu bagian dari misinya. Dan polisi arogan itu jadi korban pertama yang tertipu penampilan luar. Ironis banget, bukan? Pada akhirnya, kejadian ini nunjukin satu hal penting. Kita nggak pernah tahu siapa orang yang kita temui. Yang terlihat lemah bisa jadi yang paling kuat. Dan yang merasa paling kuat bisa jadi justru yang paling malu. Uhahaha. Intel yang menyamar jadi pemulung ini sebenarnya punya alasan kuat banget buat ngelakuin penyamaran itu. Bukan cuma iseng, bukan cuma coba-coba, tapi karena dia lagi ngejalanin misi yang jauh lebih besar dari yang orang biasa bayangin. Bisa jadi dia lagi ngikutin kasus korupsi, bisa jadi dia lagi nyari bukti penting soal tindakan oknum polisi, atau bahkan ngejar seseorang yang terlibat kasus besar. Pokoknya misinya itu bukan hal remeh, dan semua yang dia lakuin sengaja, termasuk cara jalannya, caranya ngomong, caranya diem, sampai penampilan lusuh yang dia pakai setiap hari. Tindakan polisi arogan itu anehnya malah bikin proses penyamarannya semakin kuat. Soalnya
Pas kejadian itu viral, semua orang makin yakin kalau dia cuma pemulung biasa yang nggak bisa bela diri. Mereka lihat penampilannya, lihat reaksinya yang tetap tenang, dan langsung simpati. Padahal tanpa mereka sadari, si Intel ini lagi mengamati semuanya dengan detail. Siapa yang lewat, siapa yang ngeliatin, siapa yang ngomongin kejadian itu, dan siapa yang mulai gugup karena takut ketahuan. Dia kayak dapat keuntungan ganda dari kejadian itu. Kalau dipikir-pikir, keren banget gimana dia bisa tetap fokus meskipun ditendang begitu keras. Dia nggak melawan bukan karena dia lemah, tapi karena dia tahu aturan utama penyamaran. Jangan sampai reaksi kita ngebuka identitas asli. Kalau saat itu dia marah, ngelawan, atau ngeluarin gerakan yang terlalu profesional, bisa-bisa orang sekitar curiga. Dan kalau penyamaran kebongkar, ya wassalam, seluruh misi langsung hancur seketika. Tapi dia tetap tenang, tetap berperan sebagai pemulung, tetap diam seolah-olah dia cuma korban biasa. Dia juga punya tujuan lain yang gak kalah penting. Dia lagi nyari bukti. Bukti ini mungkin berupa foto, percakapan, orang-orang tertentu yang sering datang ke lokasi, atau kebiasaan-kebiasaan mencurigakan yang gak bisa ditangkap mata orang awam. Dengan menyamar sebagai pemulung, dia bisa ada di area itu setiap hari tanpa menimbulkan kecurigaan. Orang-orang biasanya nggak peduli sama pemulung. Mereka lewat aja, nggak terlalu memperhatikan. Dan itu jadi keuntungan besar buat si Intel ini. Dia bisa bebas mengamati tanpa orang sadar kalau mereka sedang dipantau. Dia juga punya tujuan lain yang gak kalah penting. Dia lagi nyari bukti. Bukti ini mungkin berupa foto, percakapan, orang-orang tertentu yang sering datang ke lokasi, atau kebiasaan-kebiasaan mencurigakan yang gak bisa ditangkap mata orang awam. Dengan menyamar sebagai pemulung, dia bisa ada di area itu setiap hari tanpa menimbulkan kecurigaan. Orang-orang biasanya nggak peduli sama pemulung. Mereka lewat aja, nggak perlu memperhatikan. Dan itu jadi keuntungan besar buat si Intel ini. Dia bisa bebas mengamati tanpa orang sadar kalau mereka sedang dipantau. Tindakan arogan polisi itu juga menunjukkan sesuatu yang penting. Betapa gampangnya orang meremehkan seseorang cuma karena penampilannya. Polisi itu merasa dirinya berkuasa cuma karena seragam. Tapi si Intel, dia membuktikan kalau kekuatan yang sebenarnya nggak selalu kelihatan dari luar. Kekuatan sebenarnya ada di kepala, di strategi, di cara kita mikir, dan di kemampuan buat tetap tenang saat keadaan jadi kacau. Dan disitulah si Intel ini unggul jauh. Dia bisa menyembunyikan emosinya, menyembunyikan profesionalismenya, sekaligus tetap menjalankan misinya dengan rapi. Pada akhirnya, penyamaran ini bikin dia makin dekat sama tujuan besarnya. Ia berhasil mengumpulkan informasi, mengamati lingkungan, dan bahkan melihat sendiri bagaimana oknum tertentu memperlakukan orang kecil. Semua itu bisa jadi bukti tambahan kalau memang ada penyimpangan yang selama ini dia curigai. Dan lucunya, polisi arogan itu tanpa sadar ikut membantu jalan untuk mengungkap kebenaran. Ironis banget kan? Jadi intinya, penyamaran ini bukan sekedar trik. Ini strategi besar. Dan tindakan arogan polisi itu malah memperkuat misinya. Reaksi netizen setelah video itu viral bener-bener luar biasa, guys. Begitu video polisi arogan itu menyebar, komentar langsung berdatangan dari segala arah. Ada yang marah, ada yang kecewa, ada yang sedih, dan ada juga yang benar-benar nggak habis pikir kok masih aja ada polisi yang kelakuannya kayak gitu.
mayoritas netizen langsung pasang badan buat si gadis pemulung. Mereka ngerasa apa yang dialamin cewek itu keterlaluan banget. Dan pas belakangan muncul info kalau gadis itu ternyata seorang intel, reaksinya makin heboh. Banyak banget yang kagum sama kecerdikan dan ketenangan si intel. Netizen bilang, gila sih, penyamarannya total banget. Atau salut sama profesionalismenya, bisa tetap tenang meski disakiti. Mereka mulai nyadar bahwa kejadian itu bukan cuma tentang seorang polisi arogan, tapi tentang gimana seseorang bisa tetap kuat dan fokus meski diperlakukan gak manusiawi. Banyak juga yang kasih dukungan moral, bilang semoga si intel tetap semangat dan dilindungi dalam menjalankan tugasnya. Video itu jadi bahan perbincangan di mana-mana, Twitter, TikTok, Instagram, bahkan grup WhatsApp keluarga. Banyak orang nge-share video itu sambil nulis caption panjang tentang bagaimana pentingnya memperlakukan orang lain dengan hormat. Ada juga yang nambahin komentar pedas buat polisi itu. Seragam bukan alasan buat semena-mena. Tapi yang paling menarik adalah gimana video itu membuka mata banyak orang tentang penyamaran intel. Mereka jadi sadar kalau ternyata pekerjaan kayak gitu nggak selalu glamor kayak di film-film. Kejadian ini juga memicu perdebatan soal profesionalisme polisi. Banyak yang bilang kalau kejadian seperti ini nggak bisa dibiarkan karena mencoreng citra institusi kepolisian secara keseluruhan. Orang-orang mulai diskusi, kok bisa ada polisi kayak gini? Atau kenapa orang kecil selalu jadi sasaran? Dan makin banyak orang sadar bahwa kekuasaan itu harus dipakai buat lindungi, bukan buat menindas. Bahkan beberapa mantan anggota kepolisian ikut komentar, bilang bahwa tindakan seperti itu jelas melanggar kode etik. Netizen juga banyak yang berharap supaya polisi itu dapat hukuman yang pantas. Banyak yang bilang, jangan cuma minta maaf, harus ada tindakan tegas. Mereka ingin kasus ini jadi contoh supaya oknum-oknum lain nggak seenaknya bertindak sembarangan. Beberapa orang bahkan bilang kalau viralnya video itu adalah bukti kekuatan media sosial. Tanpa rekaman itu, mungkin semuanya bakal lewat begitu aja, tanpa ada yang tahu. Tapi karena viral, semua orang jadi bisa lihat apa yang sebenarnya terjadi. Yang bikin makin menarik adalah cara netizen membela si intel mati-matian. Walaupun mereka nggak tahu identitas aslinya, mereka merasa harus melindungi orang yang jadi korban ketidakadilan. Banyak konten kreator bikin video reaksi, analisis, bahkan narasi dramatik. Ada yang bilang, lihat nih, pemulung yang kalian remehin ternyata lebih kuat dari yang kalian bayangkan. Dan itu bikin makin banyak orang sadar bahwa penampilan seseorang nggak bisa jadi patokan nilai dirinya. Pada akhirnya, reaksi netizen ini nunjukin satu hal penting. Masyarakat sekarang sudah jauh lebih peka terhadap ketidakadilan. Mereka nggak segan buat bersuara kalau ada yang salah. Dan dukungan besar yang diterima si intel adalah bukti bahwa orang baik masih banyak. Semua ini menunjukkan bahwa suara masyarakat bisa mengguncang sesuatu yang besar, asalkan berani bersuara. Yang paling bikin kagum dari kejadian ini adalah gimana si intel bisa tetap tenang, guys. Bayangin aja, dia ditendang, diperlakukan kasar, bahkan direndahkan di depan umum. Tapi dia nggak marah, nggak teriak, nggak balas. Dia cuma berdiri, nahan sakit, dan tetap berperan sebagai pemulung. Itu bukan karena dia lemah, justru sebaliknya. Dia kuat banget. Kuat nahan emosi, kuat nahan diri, dan kuat tetap mikir jernih waktu orang lain pasti udah meledak. Banyak orang mungkin mikir
Kalau gue jadi dia, udah gue balas. Atau mana ada orang tahan kayak gitu? Tapi itulah bedanya orang biasa dengan orang terlatih. Si Intel ini udah belajar gimana cara ngendaliin diri dalam situasi ekstrim. Dia tahu kalau satu gerakan aja yang terlalu cepat, terlalu rapi, atau terlalu refleks bisa bikin penyamarannya hancur. Dia harus mikir jauh ke depan, bukan cuma mikir soal rasa sakit di momen itu. Ketenangannya itu bukan cuma soal profesionalisme, tapi juga bukti kalau dia benar-benar paham apa yang sedang dia lakuin. Dia ada di sana bukan sebagai pemulung beneran, tapi sebagai bagian dari misi besar. Dan kalau dia terpancing emosi, seluruh rencana bakal runtuh. Jadi meskipun kakinya sakit, meskipun hatinya mungkin panas, dia tetap memilih diem dan tetap fokus. Itu baru namanya mental baja. Kejadian ini juga jadi pelajaran gede buat kita semua. Kita sering banget bereaksi karena emosi, kesel dikit, marah, ada yang nyolek, langsung baper. Tapi si Intel ini nunjukin kalau kadang diam adalah kekuatan. Diam bukan berarti kalah. Diam bisa jadi bentuk pengendalian diri yang paling kuat. Apalagi kalau kita lagi ngejar sesuatu yang lebih penting daripada sekedar meladeni orang arogan. Si polisi arogan yang nendang dia itu pasti malu banget begitu tahu fakta sebenarnya. Gimana enggak? Dia pikir dia lagi mengintimidasi seorang pemulung, tapi ternyata dia lagi berhadapan sama seorang intel profesional. Dan yang lebih lucu lagi, tindakannya itu justru bikin dirinya sendiri makin jelek di mata masyarakat. Bisa dibilang, karma datang super cepat. Cepet banget. Ketenangan si Intel ini juga jadi inspirasi buat banyak orang. Banyak netizen komentar, "Gila, gue harus belajar sabar kayak Kak dia." Atau, "Ini bukti kalau yang kalem belum tentu lemah." Dan bener banget, orang kuat itu bukan yang bisa mukul paling keras, tapi yang bisa nahan diri di saat paling emosional. Dan itu yang dilakukan si Intel ini. Cerita ini juga nunjukin bahwa nggak peduli apa pekerjaan kita, siapa kita, atau bagaimana penampilan kita, semua orang pantas dihormati. Kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya lagi mereka hadapi. Bisa jadi orang yang kelihatannya biasa banget, punya tanggung jawab besar yang nggak bisa kita bayangin. Dan kasus ini jadi pengingat kuat buat kita semua buat nggak meremehkan siapapun. Pada akhirnya, kejadian ini ngasih banyak pelajaran. Pelajaran tentang profesionalisme, pelajaran tentang kesabaran, pelajaran tentang menghormati orang lain, dan yang paling penting, pelajaran bahwa arogan itu nggak pernah bikin seseorang terlihat hebat. Justru bikin dia makin kelihatan kecil. Sementara orang yang tetap diam dan sabar bisa jadi orang yang paling kuat di antara semuanya.